Gugatan dari pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi telah dibacakan. Dan kini kita pun lebih paham bagaimana pasangan paslon nomor urut 3 dan tim hukum mereka merekonstruksi kecurangan di ajang Pilpres 2024 yang lalu. Yang menjadi masalah, ini ada yang menjadi masalah dan bakal jadi perdebatan menarik di antara para pakar hukum, di antara para ahli hukum tata negara kita. Yang menjadi masalah adalah tertuduh utama dari kecurangan pada Pilpres 2024 adalah Presiden Joko Widodo, bukan pasangan Prabowo Gibran. Sementara itu KPU atau Komisi Pemilihan Umum boleh dianggap sebagai pelaku pembantu saja dalam kecurangan dan kejahatan pemilu yang dilakukan oleh Presiden. Jadi pertanyaannya, dapatkah Mahkamah Konstitusi mengadili kecurangan dan kejahatan pemilu yang dilakukan oleh seorang presiden, bukan oleh pasangan calon dan pelaku langsung di kegiatan pemilihan umum lalu? Apabila para hakim memilih bersikap kaku, tidak mau melihat peristiwa pemilu secara lebih luas, dan membatasi diri pada persoalan perolehan suara belaka, maka sudah pasti gugatan terhadap cawe-cawe Presiden Jokowi ini bakal kandas di Mahkamah Konstitusi dan diperlukan hak angket di DPR, di Dewan Perwakilan Rakyat, buat membongkar dan menyelesaikannya. Tapinya kita tentu patut menaruh harapan tinggi kepada para hakim Mahkamah Konstitusi ini. Kita patut menaruh harapan tinggi pada niat baik mereka buat memperbaiki marwah Mahkamah Konstitusi yang sudah dihancurkan oleh kecurangan etika yang dilakukan oleh Paman Usman, ipar dari Presiden Jokowi, dalam meloloskan Gibran, meloloskan anak dari Pak Jokowi sebagai cawapres. Sebagai negarawan, para hakim konstitusi bisa memilih buat membuka mata bahwa persoalan pemilu memang lebih luas dari apa yang selama ini dipersepsikan. Para hakim agung juga punya kewajiban buat menilai keterlibatan, campur tangan, cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemilihan umum, khususnya dalam penggunaan anggaran negara untuk bantuan sosial, dan juga dalam mendorong aparat untuk melanggar prinsip dan aturan netralitas. Jadi, pastinya kita semua punya harapan besar kepada para hakim konstitusi ini. Gugatan utama kecurangan pemilu yang dilayangkan oleh pasangan Ganjar Mahfud memang berat dan sangat serius. Yang dibidik bukan pasangan Prabowo Gibran, melainkan sang dalang yang sesungguhnya. Sang dalang yang memang punya kekuasaan yang sangat besar, yakni Presiden Jokowi. Ini adalah sebuah gugatan yang sangat berani. Jadi, mungkin kalau mau kita simpelkan ya, tudingan yang dilayangkan kepada Pak Jokowi ini adalah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilihan umum yang disebabkan sikap nepotismenya. Dukungan Pak Jokowi kepada anaknya, yakni Gibran, menjadi penyebab, menjadi motif dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilihan umum. Lalu, apa saja pelanggaran tersebut? Yang pertama, terkait dengan intervensi kepada Mahkamah Konstitusi melalui iparnya, yakni Paman Usman, untuk meloloskan Gibran yang semula tidak memenuhi syarat untuk tetap maju sebagai cawapres. Soal cerita dan fakta-fakta bagaimana Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga, itu sudah sama-sama kita semua pahami. Pelanggaran yang dilakukan oleh Paman Usman bahkan sudah diputuskan memang bersalah, dan bahkan sudah dijatuhi hukuman pencopotan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran ini sudah ada bukti-buktinya, bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Lalu pelanggaran kedua dilakukan oleh KPU yang ikut meloloskan Gibran menjadi cawapres tanpa melalui prosedur yang benar. Soal pelanggaran ini pun sudah terbukti bersalah dan dihukum oleh DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketua KPU dihukum oleh DKPP dan bukti serta fakta ini pun tidak bisa terbantahkan. Dari dua pelanggaran pertama tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan pertama, yaitu bahwa sesungguhnya pasangan Prabowo Gibran seharusnya tidak boleh ikut dalam Pilpres 2024 lalu. Kalau tidak diloloskan oleh Paman Usman dan KPU, seharusnya pasangan Prabowo Gibran ini nggak bisa bertarung di Pilpres 2024.
Nah, sekarang kita bahas pelanggaran yang ketiga. Pelanggaran ketiga ini adalah praktek pork barrel atau praktek gentong babi yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi melalui kebijakan pengucuran bantuan sosial, baik berupa uang tunai maupun beras. Di sini tuduhannya adalah penyalahgunaan anggaran negara untuk bansos yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara. Yang jadi tuduhan dan harus dibuktikan di sidang MK adalah pengucuran bansos di masa kampanye telah melanggar aturan dan prosedur yang semestinya. Motif pemberian bansos secara dirapel 3 bulan di saat sebelum hari pencoblosan bukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, melainkan untuk kepentingan membeli suara masyarakat. Pemberian bansos ini sudah secara nyata dan terekam dikaitkan dengan Presiden Jokowi, bukan sekedar program pemerintah, dan juga dikaitkan dengan paslon Prabowo Gibran. Lalu pelanggaran yang keempat, pelanggaran ini adalah penggunaan aparat negara, baik itu kepolisian, kepala daerah hingga kepala desa untuk menggiring suara warga. Praktek-praktek ini sudah banyak kita dengar dan perlu dibuktikan di persidangan. Semoga saja masih ada para pelaku pelanggaran netralitas aparat yang terusik hati nuraninya dan bersedia untuk menjadi saksi dan mengakui apa yang sudah benar-benar terjadi. Dari kesaksian mereka, kita bisa runtut rantai komando yang menyebabkan pelanggaran netralitas ini secara masif bisa terjadi. Dan semua ini pada akhirnya tentu saja akan berujung pada perintah presiden yang punya motif nepotisme tadi. Dari 4 pelanggaran ini dan bukti-bukti yang nanti akan ditampilkan, rasa-rasanya logikanya, para hakim konstitusi ini akan punya dasar yang kuat buat menyatakan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang TSM dalam penyelenggaraan Pilpres yang baru lalu. Di sini pelaku utamanya memang bukan pasangan calon Prabowo Gibran, melainkan Presiden Jokowi yang punya motif nepotisme, yang punya motif buat memenangkan anaknya.